Kasus penceraian di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur cukup tinggi. Pengadilan Agama atau PA Keraksan Kabupaten Probolinggo mencatat pada tahun 2019 terjadi 2.414 kasus penceraian. Di tahun 2020 sebanyak 2.326. Di tahun 2021 sebanyak 2.211. Dan di tahun 2022 kasus penceraian mengalami lonjakan melebihi tahun 2019, yakni mencapai 2.514. Yang terbaru, Humas Pengadilan Agama Keraksan dalam keterangan persnya mengungkapkan, sampai Juni 2023 terdapat 1.148 kasus perceraian. Akibat perceraian melalui sidang pengadilan tersebut, ribuan wanita menjadi janda dan ribuan laki-laki menjadi duda. Mengapa hal ini terjadi? Kali ini kita akan mengupasnya dalam perspektif masyarakat dan kami telah menghadirkan dua narasumber, di antaranya anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Probolinggo Muhammad Nurudin dan Ketua Laskar Advokasi Siliwangi Saiful Bahri. Bersama saya Fandi Maulana Dan saya Rafita Nadia. tentunya hanya di podcast Fatwa Siliwangi Official. Fatwa Siliwangi Official, membangun peradaban bangsa. Pemerhati Fatwa Siliwangi Official. Nah, kali ini udah narasumber kita sudah hadir ya. Kita sapa dulu. Selamat sore Mas Saiful. Selamat sore. Apa kabar nih malam? Sore hari ini. Mas Dewan apa kabar? Alhamdulillah. Kayaknya kurang seger nih. Lagi sibuk hari ini. Kebetulan terlalu banyak kegiatan. Banyak kegiatan begitu ya. Namun hari ini kita undang spesial buat Mas Dewan, Mas Nurudin dan juga Mas Saiful terkait kita akan membahas tentang tema podcast sore hari ini. Tingginya angka perceraian di Kabupaten Probolinggo. Nah, itu dia. Kayaknya Seru sekali nih ya seru Bang sekali, Fandi ya. betul. Pembahasan kita kali ini sudah Nah. ada dua-duanya di tengah-tengah kita. Betul sekali. Langsung aja deh mungkin ke Mas Saiful ya. Ya. Mas Saiful, menurut Mas Saiful bagaimana tanggapan Mas Saiful terkait tingginya angka penceraian di Kabupaten Probolinggo? Ya, perceraian ini kan menjadi hal yang krusial ya. Dan jika merujuk kepada data dari Pengadilan Agama Keraksan itu pun juga cukup tinggi gitu. Namun hal ini menjadi keprihatinan kita bersama gitu. Apalagi perceraian yang terjadi di PA Keraksan itu sepanjang tahun 2022 itu didominasi oleh gugat cerai. Ya. Artinya perceraian yang diajukan oleh pihak istri, bukan cerai talak. Namun meskipun begitu, keduanya itu merupakan hal yang kurang baik dalam hubungan rumah tangga seperti itu. Iya. Kemudian beberapa faktor yang menjadi penyebab perceraian itu juga membuat keprihatinan kita bersama ya. Di antaranya itu permasalahan ekonomi, KDRT, perselingkuhan dan sebagainya gitu. Namun menurut saya cara yang bisa kita lakukan khususnya bagi pasangan suami istri ya, yaitu sadar akan tanggung jawab, hak dan kewajiban dari masing-masing pasangan suami istri. Nah, khusus untuk seorang istri ya, juga harus bisa beradaptasi atau sadar diri juga gitu atas apa yang menjadi tanggung jawab seorang suami. Ya, di antaranya itu yang mencari nafkah dan sebagainya gitu. Jangan sampai seorang istri itu terperosok kepada dunia hedonisme atau gaya hidup mewah. Iya. Jadi gaya hidup yang ditampakkan oleh seorang istri tidak seimbang dengan pemasukan yang didapat oleh seorang suami gitu. Itu yang juga menjadi pemicu terjadinya keretakan atau tidak adanya keharmonisan dalam berumah tangga. Angka perceraian tersebut gitu ya. Iya. Apalagi di pihak sang istri ini sudah nuansanya hedon, dia juga emak-emak sosialita. Nah, itu mungkin bisa menjadi pemicu juga untuk perceraian gitu Mas Saiful. Iya, seperti yang saya sampaikan tadi. Artinya gaya hidup itu disesuaikan dengan kemampuan penghasilan dari si suami juga. Jangan sampai melebihi hal itu. Namun ketika sang istri ini mendapat atau mempunyai penghasilan lebih dari pihak suami, bolehkah?
dalam rumah Ya tangga? tetap ya harus bisa membedakan mana kebutuhan primer dan mana kebutuhan sekunder. Oke. Nah, betul Seperti sekali. Siap, Nah, siap. ada beberapa faktor nih, Mas Saiful. Angka terjadinya perceraian kan sangat tinggi. Ya. Baik dalam masalah ekonomi maupun perselingkuhan dan lainnya. Menurut Anda sendiri, mengapa sih ini bisa terjadi? Ya menurut saya ya kurangnya kesadaran seperti yang saya sampaikan tadi, kurangnya Iya. kesadaran dari pasangan suami istri itu sendiri, baik itu dari pihak suami maupun dari pihak istri. Sebab keduanya itu melekat hak dan kewajiban Betul masing-masing. sekali. Contohnya seorang suami itu wajib mencari nafkah bagi keluarganya, termasuk bagi istrinya gitu. Jangan sampai terbalik, artinya begini. Istrinya bekerja lalu suaminya sibuk main game slot. Nah, Iya. itu dia biasanya Yang lagi banyak viral belakangan terjadi ini gitu ya, Bang Fani ya. Iya, secara tidak langsung juga itu yang memicu istrinya untuk bekerja gitu, untuk bekerja untuk menafkahi keluarganya. Nah, faktor ini juga akan menjadi pemicu di mana nanti ketika pendapatan seorang istri itu lebih tinggi dari seorang suami, maka ini yang bisa membuat seorang istri mindsetnya berubah, Iya. gaya hidupnya berubah. Iya. Bisa jadi tidak bisa diatur gitu. Namun hal ini saya bicara bukan dalam konteks wanita atau bagi seorang istri secara keseluruhan ya. Mungkin ini berlaku bagi segelintir orang gitu. Dan hal lagi yang membuat miris untuk masa sekarang itu Iya. berkaitan dengan konteks perceraian ya. Kebanyakan itu khususnya bagi seorang istri ya. Kembali lagi ini tidak berlaku bagi semua istri. Namun mungkin ini bagian dari segelintir orang. Beberapa saja ya. Ketika proses perceraiannya itu diputus oleh pengadilan agama, maka maka ya, hal yang dilakukan, kebanyakan yang dilakukan itu sibuk membuat konten, Iya. Iya. bahkan menunjukkan akte cerainya di media sosial gitu. Bangga ya seperti Seakan itu. terkesan itu menjadi kebanggaan tersendiri. Padahal dalam konteks perceraian ini korban yang paling utama itu yaitu seorang anak. Anak, betul. Betul Iya, sekali. anak menjadi korban dan yang paling terluka atas terjadinya perceraian dari pasangan suami istri itu sendiri. Bener, akan ada korban nantinya Mbak Vita ya. Iya. Bukan yang namanya akan. broken home. Bukan akan, itu sudah ada korban. Akan, gitu. iya, Ketika benar. perceraian itu terjadi, maka sudah ada korban. Itu apa? Ada korban. Anak dan Anak-anak. lainnya, seperti itu. Iya. Waduh, kalau dari pandangan dari mata seorang Mas Nurudin sebagai anggota DPRD Kabupaten Probolinggo, menanggapinya terkait tingginya angka perceraian tersebut? Ya, apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua Siliwangi, Ya. Saya hanya sedikit menambahkan Mm-mm. dengan tema perceraian ini, Mm-mm. mungkin juga karena efek pernikahan dini. Ya, Karena kita mayoritas di kalangan dataran atas oke. itu masih kebanyakan pernikahan dini. Pernikahan dini itu digelar. Karena pernikahan dini itu bisa membuat juga tingkat angka perceraian juga meningkat. Betul. Karena mungkin melihat dari kedewasaan si suami dan juga si istri, karena mungkin masih Faktor usianya SDM, dini gitu ya. Faktor SDM mereka kan juga ya mungkin emosionalnya juga masih tinggi Nah, seperti itu. merasa gengsi ya kan. Ah, Apa-apa sedikit-sedikit diumbar media sosial, Iya, bahkan betul sekali. problematika dalam rumah tangga pun juga diumbar di luar. Itu kedewasaan juga Iya. mungkin gitu ya. Mas Memang nggak Nurudin bisa dipungkiri juga Mas Fandi ya. Ya. Salah satu penyebabnya adalah pernikahan diri atau menikah di usia muda. Mm-mm. Nah, menurut Bapak Nurudin sendiri, apakah memang sudah ada peraturan daerah yang spesifik nih Mm-mm. untuk mencegah adanya pernikahan dini di Kabupaten Probolinggo? kalau di Kabupaten Probolinggo sendiri itu belum ada, tapi ini sudah peraturan ini sudah ada di atasnya kabupaten, atasnya tingkat kabupaten, karena pernikahan itu minimal di usia 18 sampai 19 tahun. Oh iya, Seperti betul itu. sekali. Jadi kurang lebih harus benar-benar dewasa dan harus benar-benar Iya, siap. karena gitu ya. memang Sudah ada undang-undangnya itu juga di atas 19 tahun ke atas. Bahkan banyak sekali Mbak Vita di desa terpencil itu mereka yang nakal dengan KTP, dia harus Iya, betul, memalsukan ya. memalsukan Iya. identitasnya yang dia tuh masih belum cukup umur, dibuat ditambah gitu ya. Karena memang efek dari pernikahan ini tuh
emang satu emosi ya Bang Fandi ya. Betul. Kemudian egonya sangat besar. Mm-mm. Sebenarnya kan satu pernikahan itu kita harus saling mengerti dan memahami seperti itu. Jadi begini Mbak Rafita dan Mas Pandi. Ya. Iya, Kalaupun gimana? boleh saya menambahi berkaitan dengan regulasi tadi itu. Oke. Iya. Sebenarnya sudah ada undang-undang yang mengatur, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Mm-mm. atas perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam undang-undang itu batasan minimal bagi calon mempelai untuk menikah itu umur 19 tahun. Ya. Umur Iya. 15 tahun. Namun regulasi ini sepertinya yang tidak mematenkan bahwasanya harus umur 19 tahun. Artinya begini, dalam hal upaya untuk mencegah adanya pernikahan dini masih ada kelonggaran yang dibuat di situ. Jadi ada pintu masuk. Bisa salah satu dari calon mempelai ataupun dari kedua belah pihak calon mempelai bisa mengajukan dispensasi kepada pengadilan agama. Mm-mm. Kepada Iya. pengadilan agama itu pun syarat dasarnya itu jika sifatnya itu mendesak. Mm-mm. Satu contoh ya, mohon maaf ya, misalnya terjadi hamil di luar nikah, Oh, gitu, iya, iya, segala iya. macam gitu. Jadi walaupun usianya di bawah 19 tahun bisa masih mengajukan dispensasi kepada pengadilan agama. Oke. Nanti pihak pengadilan agama itu mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan syarat dalam hal pengajuan dispensasi tersebut. Iya. Betul sekali. Iya, sebenarnya kalaupun kita itu namanya sadar atas apa yang akan menjadi tanggung jawab ketika nanti berumah tangga, saya kira angka perceraian ini bisa diminimalisir. Mm-mm. Satu contoh gitu, ketika seseorang itu ingin menikah gitu, maka masih ada pendidikan pranikah yang itu biasanya dilakukan oleh pihak kantor urusan agama. Oke. Jadi Iya. nanti ketika sudah berkeluarga, tanggung jawab seorang suami seperti apa, haknya juga. Begitupun sebaliknya bagi seorang istri, itu ada pendidikan pranikah yang biasanya dilakukan oleh kantor urusan agama. Oke. Iya. Mungkinkah dalam rumah tangga itu yang menjadi faktor juga dalam perselingkuhannya? Kita tahan dulu, nanti kita akan kembali sesaat lagi. Tetaplah masih di Fatwa Siliwangi Official. Official. Fatwa Siliwangi Official, membangun peradaban bangsa. Baik pemirsa, masih kembali lagi dengan Fatwa Siliwangi Official terkait tingginya angka perceraian di Kabupaten Probolinggo. Nah, buat pemerhati Fatwa Siliwangi Official di rumah, jangan lupa untuk subscribe, yang masih belum subscribe, like, dan komen ya. Serta share ke teman-teman Anda. Betul Seperti sekali. itu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ke Mas Saiful nih. Ya. Menurut Mas Saiful, apa perbedaan antara perselingkuhan dan poligami? Menarik sekali ini pertanyaan ini. Iya, kok pertanyaannya ke Bisa saya. dijelaskan nih Sebenarnya yang pertanyaannya- gamblang gitu. Ya sebenarnya pertanyaannya lebih pas ke Pak Dewan sebenarnya, Oke. bukan ke saya. Ini Tapi tidak pertanyaan yang salingan ini. Lempar ini. Saya mencoba untuk menjawab Siap, Siap. seksama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. asik. Ya banyak di antara kita gitu yang salah mendefinisikan antara perselingkuhan dan poligami. Poligami. Kebanyakan di antara kita itu menyamaratakan antara perselingkuhan dan poligami. Padahal dua hal itu merupakan suatu hal yang berbeda. Ya. Kita pahami bahwasanya poligami itu merupakan perbuatan atau perilaku di mana seorang suami itu menikah lebih dari satu. Ya. Ya. Nah, dan poligami itu seyogyanya memang harus dilakukan ketika seorang suami itu sudah mendapat persetujuan dari istri sebelumnya gitu. Iya. Nah, poligami itu bukan menurut saya, poligami itu bukan merupakan hal yang negatif gitu. Ya. Namun kebanyakan image di masyarakat itu terkesan negatif karena Betul. faktor tadi itu banyak pihak yang menyamaratakan antara perselingkuhan dan poligami. Poligami itu pun tidak dilarang baik secara agama maupun secara hukum pemerintah. Iya. Oke. Nah, berbeda dengan perselingkuhan. Kalau perselingkuhan ini dilakukan oleh salah satu pasangan dalam suami istri itu secara sembunyi-sembunyi gitu. Dan tidak ada pernikahan di situ. Jadi para pelaku perselingkuhan ini melakukan praktek
itu dengan secara sembunyi-sembunyi dan memperlakukan selingkuhannya tanpa status pernikahan, hanya sebagai selingan semata. Iya. Oke. Jadi berbicara tentang poligami ya, Pak Saiful. Poligami ini menjadi momok yang sangat menakutkan untuk para istri-istri di rumah. Nah, alih-alih nih ya berbicara baik akan berlaku adil, ya kan? Ya. Nah, pertanyaan saya Mas Saiful ya, definisi adil nih dalam berpoligami seperti apa dan bagaimana? Ya, Nah, Ya, itu. sebelumnya saya mau luruskan dulu ya. Menurut saya satu hal yang keliru gitu. Kalau poligami itu dianggap suatu momok yang menakutkan. Gitu. Iya. Kenapa? Karena poligami seperti yang saya sampaikan tadi itu bukan merupakan suatu perbuatan yang dilarang baik dalam hukum agama maupun hukum Negara. pemerintah. Pemerintah. Berkaitan dengan poligami gitu. Andaikan seorang istri itu menyadari bahwa si suaminya itu bukan merupakan hak milik mutlak, namun Iya. hanya sekedar merupakan titipan dari yang kuasa, Iya. tidak memiliki penuh, maka saya rasa seorang istri itu bisa menyadari dan menerima seorang suaminya itu berpoligami seperti itu. Nah, berkaitan dengan hukum poligami itu juga dalam agama juga disampaikan dalam Quran surat An-Nisa ayat 3 itu juga mengupas tentang masalah poligami. Iya. Dan hal-hal yang memang harus dilakukan oleh seorang yang berpoligami, menikah lebih dari satu orang itu. Nah, berkaitan dengan hukum pemerintah itu juga diatur spesifik ya, berkaitan dengan nikah lebih dari satu orang itu. Dalam peraturan pemerintah PP nomor 10 tahun 1983 sebagaimana diubah dalam PP 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil atau ASN, itu juga tidak dilarang, namun hanya ada persyaratan, yaitu syarat alternatif dan syarat kumulatif yang memang harus dipenuhi seperti itu. Jadi menurut saya, andaikan saya yang jadi perempuan, Iya. maka saya akan merelakan suami saya untuk berpoligami. Senyampang suami saya itu bisa berlaku adil. Berlaku adil itu seperti apa? Kan Iya. seperti itu. Yaitu memposisikan atau memenuhi hak dan kewajibannya bagi istrinya, yaitu sama antara istri yang pertama dengan istri yang kedua. Iya. Nah, pertanyaannya saat ini, kalaupun boleh bertanya saya, Iya. Mbak Ramita sudah berkeluarga belum? Belum. Belum. Mau nggak nanti dipoligami? Gitu. Bukan saya yang akan poligami, misalnya nanti setelah berkeluarga mau nggak dipoligami? Kan sudah ada sedikit nih ulasan tentang Ya kalau poligami. bisa kan tidak akan seperti itu. Kenapa? Kan seperti itu. Ada alasannya juga gitu. Karena gitu kita ya. punya alasan, namanya hati ya, nggak bisa ya Bang Mandi ya. Tapi menurut saya sih Mas Saiful, jadi paradigma masyarakat itu masih melihat poligami itu masih negatif gitu. Iya, masih menjadi momok yang menakutkan. Berarti itu harus Iya, image negatif itu karena faktor tadi. Karena faktor tadi. Jadi ada pemikiran untuk menyamaratakan antara perselingkuhan dan poligami. Padahal seperti yang saya sampaikan tadi itu merupakan hal yang berbeda. berbeda ya. Perselingkuhan dengan poligami itu merupakan hal yang berbeda. Kan seperti itu. Nah, kenapa dilarang? Lawan agama juga tidak melarang. Walaupun di situ ada rambu-rambunya. Termasuk diantaranya hukum pemerintah kan tidak melarang. Oke. Loh, kenapa? Ya mohon maaf. Jangan nanti jadi bulian ya. Iya. Kenapa pihak istri kok ngotot itu harus dilarang? Harus dilarang mati-matian. Kan tidak melanggar ada dua aturan agama dan pemerintah tadi gitu. Ya, dan itu juga bisa membuat seorang laki-laki itu tidak berbuat yang salah. Oke. Daripada berzina, daripada melakukan perselingkuhan, toh bukankah kan sebaiknya diizinkan berpoligami? Kan gitu. Menjaga kehormatan seorang laki-laki seperti itu. Iya. Iya. Sebenarnya ini udah segmennya ke Pak Dewan. Menurut Pak Dewan sendiri, Mas Nurudin nih, menanggapi poligami, monggo. Mungkin sudah terlalu banyak yang disampaikan oleh Mas Saiful Iya, oke. terkait soal poligami Oke. dari segi agama maupun dari segi pemerintah. Pemerintah. Sudah disampaikan semuanya. Mungkin saya no comment channel ini karena Iya. ini mungkin dialami Mas Saiful sendiri. Ini Ini masih kan- perlu banyak belajar sama Mas Saiful dulu. Ini kan bukan masalah melakukan atau mengalami opiniannya. Namun di sini sepertinya kalau saya itu lebih berkata jujur, objektif.
berkaitan Iya, dengan iya, konteks poligami istri dengan Mas Nurdin, kayaknya itu masih ada keraguan-keraguan. Keraguan-keraguan. Nah, faktor keraguan-keraguan itu kan nimbul pertanyaan, ada apa kan seperti itu? Atau jangan-jangan kan seperti itu. Namun saya tidak mau masuk kepada urusan pribadinya. Betul. Berarti pada hakikatnya menikah lebih dari satu itu sah-sah saja ya menurut agama maupun pemerintah. Cuman karena pandangan masyarakat saja yang menjadi momok menakutkan Dan seperti perlu itu. digarisbawahi juga Kak Vita. Gimana, Jadi gimana? harus ada persetujuan dari istri Pertama, Itu iya. yang paling penting. Kalau itu sudah Direstui. restui, Udah, gas. Ya. Gitu mungkin ya jawabannya lebih Ya. tepat ya. Baik, pemerhati Fatwa Siliwangi Official, itulah tadi kita ngobrol-ngobrol terkait masalah angka perceraian, terus juga selingkuhan, poligami. Nah, luar biasa sekali. Hanya di Fatwa Siliwangi Official. Nanti kita akan kembali bersama saya Fandi Maulana. dan saya Rafita Nadia. Thank you so much. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Bye bye.